وسخطه وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه، ثم إلى رواح مشايخنا ومعلمينا جميع الأولياء والصالحين أولياء هذه البلدة، خصوصا الحبيب علوي بن السقاف وأصول وفروع كياسين من رائش كعلي مرتضى ومن حواليهم ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يفرج قلوبنا قلوب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام المسلمين ويدمر أعداء الدين ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين على ديني وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة، وعلى ما نوى مشايخنا وعلى ما نوى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awliyaihi tatanazzalul barakat warrahmat wannafahat, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi الأنجم الزاهرات وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والسنوات. أما بعد، رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh segenap takmir Masjid As-Segaf, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita bersama-sama masih diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, serta diberikan taufik dan hidayah untuk bisa beramal soleh.
Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, uswatun hasanah bagi siapapun, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, melanjutkan biografi atau sejarah hidup secara singkat daripada muallif atau musannif kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah yang akan kita baca, yaitu beliau Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Nasab beliau bersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wiladatuhu, kelahiran beliau. Ulida rahimahullah bis-Subair. Beliau dilahirkan di satu tempat atau daerah yang bernama As-Subair, ihda dawahi Madinat Tarim, salah satu daerah yang berada di kota Tarim, Hadramut, Yaman. Kapan beliau dilahirkan? Lailatul Khamis, malam yang kelima, berarti tanggal 4 Lailatul Khamis min syahri Safaril Khair, malam yang kelima dari bulan Safar. Jadi tanggal 4 Safar malamnya beliau dilahirkan rahimahullah. Tahun 1044 Hijriah. Tahun 1044 Hijriah. Ya hampir 450 tahun berarti kurang lebih sampai sekarang. Waqad kaffa basaruhu fahuwa fir rabi'ati min umrihi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niku para hadirin, mulai masih kecil sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang berat. Manusia hidup di atas dunia itu enggak mungkin lepas daripada yang namanya ujian para hadirin. Oleh karena itu disebutkan ad-dunya darubtila'in. Dunia itu tempatnya ujian dengan musibah, macam-macam musibah. Kalau enggak mau merasakan ujian, ya bukan sekarang, bukan di dunia tempatnya. Kalau enggak mau merasakan ujian, kalau enggak mau merasakan ujian, nanti di surga. Kalau sudah di surga, enggak ada lagi yang namanya ujian, sudah enggak ada problem, enggak ada masalah, enggak ada bencana, enggak ada musibah. Nikmat terus, enak terus, bahagia terus. Itu kalau di surga. Tapi kalau di atas dunia ini nggak bisa lepas daripada yang namanya ujian.
Oleh karena itu kita semua sudah sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah sudah menyatakan kami akan benar-benar menguji kalian. Walanabluwannakum, pakai lamut taukid dan nun taukid as-saqilah. Nunut taukid as-saqilah. Artinya apa? Pasti sudah nggak ada yang nggak diuji sama Allah. Jangankan kita, para nabi, para rasul aja diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baru merayakan hari raya Idul Adha. Kalau sudah hari raya Idul Adha itu identik dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Diuji dengan ujian yang sangat berat. Lama nggak punya anak, begitu punya anak mulai menginjak remaja, lucu-lucunya baru bisa diajak nemeni orang tuanya berjalan pergi membantu orang tuanya, diperintahkan untuk nyembelih. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu. Para ulama menyatakan ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya nabi itu wahyu, harus dilaksanakan. Nggih aja ditiru nggih. Ana sing mimpi beli anake dibeli temenan, gendeng berarti lha ini. Tapi para nabi, para rasul itu mimpinya mereka itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ujian yang sangat berat para hadirin. Tidak bisa dipungkiri. Setiap orang tua itu secara alami pasti sayang sama anaknya, pasti cinta sama anaknya. Masih nakali kaya opo tetep wong tua niku tidak bisa ya membohongi hati kecilnya para hadirin, tetap cinta sama anak, sayang sama anak. Oleh karena itu ketika ditinggal mati sama anak itu ujian yang sangat berat. Lah ini Nabi Ibrahim bukan ditinggal mati anaknya yang masih hidup, bahkan masih baru menginjak remaja, setelah sekian tahun gak punya anak, diuji sama Allah, suruh nyembelih. Jadi Allah sudah menyatakan kalian semua ini akan diuji, macam-macam ujian itu. Bisyai'im minal khauf, adanya rasa takut. Kayak sak mangkin iki kan kata sing wedi corona, niki lak ujian saking Allah taala. Kuatir corona atau takut sama musuh ya, atau takut dengan apa saja yang ditakutkan, itu ujian berarti. Wal ju', ujian itu berupa lapar. Artinya apa? Mungkin dia kesulitan dalam ekonomi, rizkinya seret, itu ujian. Wa naqsim minal amwali, kurangnya harta, ujian. Sampean dagangan biasa rame, ono corona sepi. Biasa itu zuhur niku wis entek kabeh.
Esuk niku rame yang melebet pasar, kena corona tenguk-tenguk tok misalnya. Jam 09.00 niku wis tenguk-tenguk tok ndak ono wong mlebu pasar, sepi. Lho niku ujian. Wal anfus, kurangnya jiwa. Apa maksudnya kurangnya jiwa? Yang meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Meninggalnya orang tua, meninggalnya saudara, meninggalnya istri, istri meninggalnya suami, meninggalnya anak. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kurangnya jiwa. Wasamarot, kurangnya as-samarot, buah-buahan, hasil panen. Hasil panen. Maka siapa yang mendapat kabar gembira? Wa basyiris sabirin. Allah menyatakan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang dikatakan sabar? Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, mereka menyatakan kita semua milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang akan mereka dapatkan ketika orang itu mendapat musibah? Sabar, perhatikan. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dihujani rahmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merekalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu monggo kita semua ini pasti akan merasakan yang namanya ujian para hadirin, dengan berbagai macam bentuk ujian tersebut. Maka kalau kita kepingin menjadi orang-orang yang beruntung, ketika kita diuji oleh Allah, terima dengan ikhlas, terima dengan sabar, terima dengan ridho. Ojo sampai panjenengan niku protes dumateng Gusti Allah, gak trimo. Ya Allah, kula niki pun istiqomah teng masjid, pun istiqomah pengajian, kok koyo ngeten sing kula alami Gusti Allah. Jangan. Akhirnya pun susah mboten oleh pahala lek kaya ngoten. Menderita di atas penderitaannya dia semakin. Oleh karena itu Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad dalam qasidah yang sering kita baca, niki qasidah beliau ini yang manakibnya kita baca ini diuji luar biasa mulai kecil nih, ndak ngenteni gede ngerasakno ujian Abdullah Haddad niki umur 4 tahun pun diuji kali Gusti Allah. Apa nasihat beliau dalam qasidahnya yang biasanya Ramadan kita baca? Wa kun radin bima qaddaral maula wa dabbar wa la taskhat qadallah rabbil arsyil akbar. Jadilah kamu orang yang ridho dengan apa yang ditakdirkan dan diatur oleh Allah, dan kamu jangan marah, jangan protes kepada Allah, jangan berprasangka jelek kepada Allah. Wa kun sabir wa syakir takun faiz wa dhafir. Jadilah kamu hamba yang sabar ketika diuji dan bersyukur kepada Allah jika mendapatkan nikmat. Takun faiz wa dhafir, maka kamu akan sukses dan kamu akan beruntung.
Dalam hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhut. Allah itu jika cinta kepada satu kaum diuji sama Allah, diuji kali Gusti Allah kalau dicintai. Maka kalau yang diuji tadi dia ridha, faman radhiya falahur ridha, akan dapat ridhonya Allah. Tapi waman sakhita falahus sukhut, kalau yang diuji tadi enggak ridha, marah kepada Allah, protes dumateng Gusti Allah, berprasangka jelek kepada Allah, enggak terima kepada Allah, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Makanya monggo hati-hati. Apapun ujian, jangan pernah kita ini menyalahkan Allah. Jangan para hadirin. Jangan pernah protes kepada Allah, karena di balik ujian tersebut terdapat hikmah. Itu yang harus kita yakini. Di balik ujian tersebut terdapat anugerah dari Allah bagi kita. Makanya diperintah sabar kula jenengan, sing sabar. Kalau ujian kita ringan para hadirin, enggak berat insya Allah. Kita diuji dengan yang ringan-ringan, yang insya Allah masih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita sabar, kita mendapatkan banyak daripada kebaikan. Dawuhe Kanjeng Nabi napa? Fis sabri ala ma takrah khairun katsirun. Dalam kesabaran atas apa yang tidak kamu sukai, yaitu berbagai macam bentuk musibah, khairun katsirun, banyak kebaikan di dalamnya. Cuma orang itu dikatakan benar-benar sabar. Dalam riwayat yang lain, as-sabru inda sadmatil ula. Dapat fadilah-fadilahnya orang sabar itu ketika dia pertama kali mendapat musibah, sabar. Oleh musibah sepuntene sing kathah, misu-misu misalnya, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk misalnya, koyok-koyok gak trimo dumateng Gusti Allah. Oleh rong dino kait iya ikhlas aku ridho aku, mboten angsal fadilah-fadilah yang dijelaskan bagi orang yang sabar. Jadi as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu ketika pertama kali tertimpa musibah. Langkane niku kudu dieling-eling, kapan jenengan diuji kali Gusti Allah. Sepuntene sing kathah diparingi napa mawon, bu tiba, bu dikei penyakit pun ojo ngersula, sing ikhlas, sing ridho. Karena di balik itu pasti ada hikmah para hadirin. Tiang niku diparingi penyakit kali Gusti Allah, satu di antara dua. Kalau kita ini orang mukmin, orang muslim, lek boten dados pelebur dosa, nomor kali dados tambahan derajat dumateng kula jenengan. Ada orang misalnya dikasih penyakit, sakit beberapa tahun sampai dia wafat, maka insya Allah selama sakitnya tadi kalau dia ridho, ikhlas nerima ujian tersebut, itu jadi pelebur bagi dosa-dosanya dia. Dalam riwayat itu disebutkan mayusibul mukmin, ya, min ghammin au hammin au karbin hatta syaukah
yushaku qadamuhu illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menimpa seorang mukmin kesumpekan, problem, masalah, penyakit. Walaupun sebetulnya sing kata hanya duri yang menusuk telapak kakinya, kecocok ridek nih gitu, utawa kecocok paku misalnya, gampang-gampang ini kecocok paku. Yang penting dia sabar, maka itu bisa menjadi pelebur dosanya dia, bisa menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mulai umur 4 tahun niku diparingi ujian kali Allah, waqad kuffa basaruhu, mripate mboten saged ningali. Jadi ketika baru lahir sampai usia 4 tahun itu asalnya beliau normal, bisa melihat. Di usia 4 tahun beliau kena penyakit sampai akhirnya beliau buta dan tidak bisa melihat. Tapi walaupun dengan kekurangan semacam itu tidak menghalangi beliau untuk meraih kemuliaan, para hadirin. Oleh karena itu siapapun orangnya, ketika dia ada kekurangan dalam fisiknya, jangan pernah pesimis. Ini satu pelajaran berharga ini. Dan kebanyakan orang yang ada cacat dalam fisik diberi kelebihan oleh Allah dalam yang lain. Khususnya tiang-tiang sing mripate mboten ketinggal, napa malih mulai lahir, napa malih mulai alit, itu biasanya dikasih daya hafal yang sangat kuat. Napa iki mungkin diantaranya mulai alit mripati terjaga, bro hati. Ndak delok sing macem-macem. Siji kali sing saged ningali sampai kayak kula jenengan ngeten sampai gede sampai saged ningali ini kadang-kadang masya Allah kata kotoran ini mripati kula jenengan ini. Kata kotoran ini, kata ketek. Sing didelok kadang-kadang sing ndak endah. Sing didelok kadang-kadang sing macem-macem yang tidak sepantasnya dilihat oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nggak sedikit ya kita temukan kadang-kadang mulai bayi lahir mboten ketinggal apal Quran 30 juz. Apal Quran 30 juz. Sing mulai cilik ningali sampai gede maca Quran ndak iso kadang-kadang. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi kita baca manaqib beliau ini sambil kita ambil hikmah, sambil kita ambil pelajaran. Itu yang terpenting hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.